Ngapunten, ini juga perlu kita sampaikan. Kalau minum baik di gelas, utamanya di gelas ya, atau di sini ya, itu bismillahnya itu sama hadapkan sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim ya, terus diminum, atau Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar, diminum. Karena apa? Kita bacaan-bacaan kita itu masuk ke air ini. Ya, molekul-molekul ini jadi bagus ya, dan ini lebih bermanfaat ya daripada bismillahirrahmanirrahim terus diminum. Enggak apa-apa di sini bismillahirrahmanirrahim terus diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah, ini Qadekah, ini Qatadah ini, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, fala yajlis, maka hendaklah tidak duduk dulu hatta yusolliya rakaataini, sampai ia sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ya. Jadi ada anjuran kita masuk masjid itu tidak duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat. Dulu pernah saya sampaikan, musola ini dianggap masjid atau tidak ya. Jadi secara fikih pokoknya ono bangunan dipakai untuk sholat jamaah 5 waktu itu sudah dinamakan masjid. Masih ya masyarakat nyebut langgar, surau ya, terus musola dan seterusnya, itu masjid. Jadi masuk masjid itu disunahkan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sholat apa? Ini kebanyakan ulama memahami dengan sholat tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan, Pak. Jadi kalau kita masuk masjid menghormati dulu, Pak Kodekor. Kalau masuk di sana hormat, nah gitu dulu ya. Nah, menghormati masjid itu dengan sholat 2 rakaat ya, sholat tahiyat masjid. Nah, umpamanya kok telat, umpamanya sholat apa saja, pokoknya masuk masjid sholat 2 rakaat, qobliyah, sholat duha, pokoknya masuk masjid sholat 2 rakaat, itu sudah include ke sholat tahiyat masjid ya, include. Karena tidak disebutkan sholat apa, pokoknya sholat 2 rakaat masuk masjid itu termasuk tahiyat masjid. Tapi kalau waktunya masih panjang itu diperinci ya, sholat tahiyat masjid dewe, sholat qobliyah sendiri, monggo. Lho ngono ku sing budal dhisik mau ada orang 2. Saya duduk langsung di situ. Ustadz kok gak sholat tahiyat masjid? Ini apa itu? Begini ya, tadi saya sengaja ya. Kenapa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan, barang siapa yang tidak melakukan sholat tahiyat masjid atau sholat 2 rakaat masuk masjid, maka sepadan dengan bacaan baqiyatus sholihat. Berapa kali? 3 kali. Kalau punya wudhu, gak punya wudhu 4 kali. Apa bacaan baqiyatus sholihat itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lebih komplit ditambah la haula wa la quwata illa billahil azim 3 kali. Itu sudah memadai untuk mengganti sholat tahiyat masjid. Memadai itu bukan berarti sama, Pak. Memadai itu bukan berarti sama. Ya, oh berarti sudah sama dengan tidak. Ya, memadai gitu aja. Ya, sering saya sampaikan beberapa kali ya, nih Bapak atau Ibu umroh atau haji dari hotel di Madinah, wudhu
setelah itu ke Masjid Kuba sholat 2 rakaat, itu memadai dengan pahala umroh. Tapi belum umroh, memadai pahalanya. Nah gitu loh, memadai itu tidak sama, ya tapi sudah memadai, ya sudah cukup begitu. Nah jadi kalau umpamanya masuk masjid kok enggan, umpamanya rapat ya, ada rapat di sini, terus datang, wah ini aku sholat kok sawangane apa penduduk swarga wae, engko bawe fitnah, longgo ndak apa-apa Pak, langsung duduk baca Baqiyatus Sholihat 3 kali kalau punya wudu, itu sudah memadai. Contoh kayak begini tuh loh Pak, kalau kita membaca Al-Quran, wa idza quri alaihimul qur'anu la yasjudun, nah gitu, itu kan ayat sajadah, itu disunahkan sujud. Nah kalau nggak sujud bagaimana? Kata Imam Syafi'i, memadai dibacakan Baqiyatus Sholihat 3 kali. Biasanya pas kita itu apa? Tadarus. Itu kan ayat sajadah itu ada 15. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Wasjud waqtarib umpamanya. Ya, dibacakan 3 kali itu memadai, tapi tidak sama dengan sujud. Tapi sudah memaknai sujud tilawah. Sampai itu gak sujud apa? Gak iso macane apa siji waca sujud iku. Ya, enggak apa-apa ya baca subhanallah alhamdulillah wala, enggak apa-apa, atau subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi enggak apa-apa. Ya. Karena apa? Enggak hafal bacaannya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu khaliqin. Itu bacaannya. Berapa kali? Sekali. Tata caranya begini Pak, ya berdiri boleh, ya, atau kalau memang banyak temannya duduk, kita duduk, ya duduk iftiros boleh, duduk tahiyat awal itu lah. Lalu nawa itu satu atas tilawah lillahi ta'ala Allahu Akbar, ya, terus sujud Allahu Akbar, ya, baca sujud, terus Allahu Akbar, duduk, salam, ya. Itu menurut mazhab Syafi'i dianjurkan semacam itu. Ustaz gadek ngono langsung sujud terus maca, ndak apa-apa, ya. Jadi diupayakan pakai niat, ya. Lalu terus sendakep itu, terus kita takbir lagi sujud, takbir lagi duduk, terus salam. Ya, itu kalau baca sendirian lah, ya enggak apa-apa semacam itu, ya. Terus sering saya sampaikan, setelah sholat sunnah, ya, itu maju dikit Pak, duduknya itu, ya. Kenapa? Bek ini penuh terus kok ana wong sholat di belakang itu cegakne bokonge awak dhewe Pak. Ya maju dikit. Setelah sholat sunnah maju dikit. Artinya apa? Artinya membiasakan diri. Ini kan masih longgar Pak. Betul. Ngapunten, ini juga perlu kita sampaikan. Kalau minum baik di gelas, utamanya di gelas ya, atau di sini ya, itu bismillahnya itu sama hadapkan sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ya, terus diminum, atau Allahumma barik lana fi ma razaqtana benar diminum. Karena apa? Kita bacaan kita itu masuk ke air ini, ya, molekul-molekul ini jadi bagus, ya, dan ini lebih bermanfaat, ya, daripada Bismillahirrahmanirrahim terus diminum. Tidak apa-apa di sini Bismillahirrahmanirrahim terus diminum. Itu baik di gelas maupun di botol semacam ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim terus kita minum, sehingga aura bacaan itu kita masuk ke. Dulu kan pernah di sini mendatangkan siapa? Pak Malik tadi dulu nggak salah, ya, bahwa
ayo yang dibacakan dengan kata-kata yang bagus, ya, diteliti oleh orang Jepang. Itu Profesor siapa? Profesor Ajinomoto atau siapa gitu, ya, kok Ajinomoto, ya. Ini molekul-molekul jadi bagus, ya. Jadi kita bacakan hal-hal yang baik. Nah, umpamanya dipisui itu molekulnya jelek, ya, dipisui umpamanya. Itu dicoba memang dan di mikroskop kelihatan, ya. Oleh karena itu ngapunten, kadang-kadang nang kiai itu jika banyu, wis doai. Ya salah satunya itu, coba kiai gak ada mikroskop aja, nggak punya gitu, jadi nggak tahu dalamnya, ya. Jadi kita upayakan, kita maju lagi sedikit. Nah tadi saya sampaikan pas sholat jangan menginjak, itu ngapunten, umpamanya kalau ngimami bisa dilihat dulu, ya, supaya terbiasa. Sering Pak, ya, di tempat-tempat lain tuh ke belakang, ya, ke belakang. Kadang-kadang saya sholat anak kecil malah di belakang ya. Iki opo ya, ke belakang begitu. Nah kalau imamnya itu memberi peringatan dulu, itu juga pas, ya. Terus satu lagi pernah saya sampaikan juga di sini, imam memberikan aba-aba biasanya, ya. Sau sufufakum itu ada dua redaksi, ya. Redaksi itu kadang-kadang salah redaksi. Sau sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah. Itu riwayat Bukhari Muslim. Atau sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamami shalah. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan sampai begini, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamami shalah. Maksudnya sama, redaksi hadisnya beda. Ya, iki gak usah noleh sana karena gak tau ngimami sana. Tengah gak tau ngimami iku. Ya, sing sana sing ngimami. Adik memberikan aba-aba. Jadi sau sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah. Kalau sau sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah, ya. Nah kadang-kadang di masjid-masjid yang lainnya saya dengar itu ya gitu, sufufi tapi tamami itu secara redaksi kurang pas, ya, secara redaksi hadis. Tapi untuk maksud itu masuk Mas Yang, ya. Jadi ini tadi barusan datang heroin tadi, ya, jangan masuk masjid sebelum sholat 2 rakaat. Itu sholat 2 rakaat ya. Tapi ini dua alasan, nggak apa-apa Pak. Kayak tadi itu kan ya, ono alasannya. Apa alasannya ya tadi itu? Aku nih sholat koyo ahli swarga dewe, diganti. Ganti apa? Baqiyatus sholehat, subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah 3 kali. Ya, itu sudah memadai. Jadi jangan suudon kepada orang Pak. Itu toko-toko langsung lungguh gak sholat itu dari ustadz ngono. Sama dengan saya dulu suudon sama Yai Mas Nur Pak. Jenengan maunya tahu Beranjangan Tambak Langon itu udah kiai besar dulu Pak. Ya, dulu pondoknya Al Muhibbin namanya. Ya, Yai Mas Nur. Itu saya ke sana waktu kecil, kelas 4 kalau nggak salah, 4 MI itu ya. Waktu itu Idul Fitri. Nah, biasanya kan setelah Idul Fitri kan puasa 6 hari. Nah, saya itu puasa ke sana. Loh, pas Idul Fitri itu kiai itu mang jajan, Pak. Saya itu yang lancang iso ngawur. Yai, kok nggak puasa sunnah, nggak puasa Syawal? Lu begitu saya. Karena saya puasa waktu itu. Si cilik nggak ngerti, Pak. Ya suudon lah. Ya itu dijelaskan. Ngene lho, Le. Poso sunnah Syawal itu sak wulan. Kan mek 6 dina. Terus iku sunnah. Menghormati tamu iki wajib. Nah gitu loh. Wajibnya disikno. Ya.
nek yai iki poso, lah gak nggo mari tamu. Monggo yai ini gak mangan. Nah gitu loh. Ya. Jangan suudzon dulu. Jadi kita itu husnudzon, memang apa ilmu kita nggak nyampe gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang itu ngapunten. Gusmi, tahu Gusmi Pak ya? Gusmi itu sobone apa tempat-tempat hiburan gitu ya. Nah, itu saya diceritani orang yang diajak Gusmi. Ya. Jadi Gus Rafiq namanya. Gus Rafiq itu ketua Suriah PCNO waktu itu. Ya. Itu diajak ke Gusmi. Apa yang dilakukan di klub di tempat-tempat hiburan gitu. Gini, Gus Rafiq kata Gusmi. Kalau wong iku joget-joget wedok lho. Ayo didongakno. Muga-muga oleh hidayah Gusti Allah. Al-Fatihah. Ngono, Pak. Ya, jadi dongakno. Terus maneh, Gus, wong iku wis didongakno. Nek umpamane dongakno hidayah, muga-muga anake oleh hidayah. Loh, gitu loh. Maca Fatihah terus. Nek awak dhewe enggak Pak melo ndok ngono. Ya, jadi ojo suudzon dulu iku kiai kok sobo ngono. Nek Pak Soleh kok disuudzoni ngono ya. Ya embo. Ya, nek pas ngono Pak Soleh, tilpun aku melok aku. Ya jangan aku so izin ya. Ini sudah hampir apa? Bisa mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.